Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bunda Iis dan penonton sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, dan juga tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Jakfar Siddiq, NIM 2021 50 80 90. Saya berkuliah di Winsi Samarinda, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem peradilan anak. Sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyidik, pembimbingan, setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan keadilan non-diskriminatif. Di Jakarta, tanggal 13 bulan 2 2020, polisi menetapkan 3 siswa SMP yang melakukan penyiksaan atau pembulian terhadap teman satu sekolahnya sebagai tersangka. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta kepolisian untuk menggunakan sistem peradilan anak. Yang KPAI lakukan adalah pengawasan terhadap kepolisian adalah kami memastikan bahwa polisi menggunakan sistem peradilan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Di situ diatur berhadapan dengan hukum jika anak 3 ini tersangka tadi, berarti anak ini berhadapan dengan hukum ini. Kita menyebutnya ABH dalam undang-undang. ABH ini kalau dia kan masuk proses hukum, kalau dia ada di versi, misalnya dalam undang-undang itu ada di versi. Retno mengatakan polisi diwajibkan untuk melakukan langkah diversi terlebih dahulu, sehingga apabila orang tua korban tidak ingin berdamai, maka Retno menyebut langkah selanjutnya adalah menempuh jalur hukum. Tapi polisi wajib mendiversikan dulu, jadi wajib menawarkan penyelesaian diversi. Kalau tidak tercapai, baru dilanjutkan dengan menggunakan jalur hukum. Kalau jalur hukum, maka di pengadilan anak, tuntutan hukum juga separuh dari tuntutan orang dewasa. Diberitakan sebelumnya, polisi telah menetapkan 3 siswa berinisial TP dengan umur 16 tahun, berinisial DF berusia 15 tahun, dan berinisial UH berusia 15 tahun. Kini ketiga tersangka masih diamankan di Polres Purworejo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mereka harus mendekam di sel tahanan Mapolres Purworejo. Polisi akan menjerat para tersangka dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman kurang lebih 3 tahun penjara. Ya, kita kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80, hukumnya 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta. Kata Kapolres Purworejo AKB Rizal Marito saat menggelar jumpa pers di kantornya Kamis tanggal 13. Pengakuan para tersangka ke polisi, mereka tega menyiksa korban karena tak terima dilaporkan kepada gurunya. Dalam video tersebut berdurasi sekitar 29 detik yang viral di medsos, terlihat para tersangka menendang korban dan memukul menggunakan tangan kosong maupun sapu. Mungkin ini saja penjelasan dari saya tentang sistem peradilan anak. Mungkin sebelum saya tutup, saya akan
memberitahukan bahwa saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dulunya bernama YIN dan sekarang sudah naik menjadi UIN. Mungkin dari teman-teman sekalian yang bingung untuk mencari universitas Islam, maka berkuliah di sini. Kenapa? Di sini banyak yang orang ketahui, terutama saya di Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, orang melihat hanya sebagai mempelajari tentang keluarga, pernikahan. Padahal seperti saat ini saya menjelaskan tentang hukum peradilan anak, banyak sekali hukum-hukum Indonesia, semua hukum sudah dipelajari, hukum pidana, hukum perdata, semua. Jadi semua ini sudah lengkap semua. Jadi jangan lupa berkuliah di sini, mantap dan selalu. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.